Balik lagi di Rodaling Show. Halo Riders, balik lagi bersama saya Yoko. Nih hari ini spesial, kita udah kedatangan salah satu komunitas yang menggunakan sepeda poligon sebagai sebagai kegiatannya ya Om ya. Yes, buat nah activity. Di samping saya udah ada Om Ridwan nih, aka Geek Boy 90. Gimana nih Om? Kenalin diri dulu Om. Oke. Actually kita tuh di sini tuh di grup community kita sebut itu Cisco Rider Jabotabek karena memang Cisco Riders Jabotabek. Ya, karena ya karena memang kita punya sirkulasi tuh kita terbatas di range itu aja sih. Nah, gitu. Jadi di sini udah hampir setahun ya. Which is itu actually grup WA tuh. Grup WA. Ntar kita bakal tanya-tanya ya. Okay. Tapi sebelum itu nih mau ngingetin lagi nih Om. Jadi Riders yang lagi nonton nih bisa tanya-tanya nanti. Boleh ya. Jadi selama kita live bisa langsung komen aja. Nanti kita bakal dibantu jawab sama Om Ridwan. Yes. Bisa kita kasih voucher Om. Oh gitu ya. Untuk 3 orang yang beruntung kita bakal kasih voucher Rodaling Rp100.000. Waduh, thanks to Rodaling lah. Mantap ya. Jadi kita lanjut nih ya. Jadi Riders bisa langsung tanya. Nih Om, tadi kan berarti nama komunitasnya berarti Cisco Riders Jabodetabek. Jadi untuk SRJ ya. Yes. Oke. Nah, ini boleh diceritain nih Om asal mula ya kali ya. Gimana tuh Om? Ya, jadi sebenarnya Cisco Rider itu udah lama community-nya, which is di Facebook ya. Di Facebook sendiri itu kita ada tuh namanya Cisco Rider Indonesia. Itu very large lah, regional gitu. Somehow tuh di sana itu udah mulai agak di-grade gitu ya. Ini kok isinya marketplace semua gitu, mana goesnya gitu. Kita mau yang kangen-kangen gitu. Akhirnya itu ada satu orang ya, dia nge-spin create WhatsApp group, not even me yang bikin itu sebenarnya. Lama-lama growth masuk sana. Nah, itulah jadi tahun berapa tuh Om? 2009 awal, 2019 awal sih. 2019 awal. Baru-baru waktu WA group itu di-create. Itu baru aja, jadi setahun lebih ya, kurang lah. Oke, itu jadi 2019 ya. Itu awalnya berarti berapa orang tuh Om? Itu dari yang pada frustasi karena nggak ada activity di Facebook itu masuk 20 sampai sekarang itu reaching sampai 100 lebih lah. Tapi belum sampai mentok. Belum limit ya? Limit belum. Berarti masih open nih Om, siapa yang mau bergabung ya? Yes. It just a WhatsApp group lah. Jadi semua orang bisa welcome lah. Ya. Nah nih Om, ini pertanyaan yang saya lemparkan setiap ke narasumber yang datang nih Om. Kan kita sepedaan nih. Kalau dari Om sendiri, kapan sih Om mulai bersepeda? Kalau sepeda nih dari zaman kecil ya sepedahan, karena dulu SMP ke sekolahan pakai sepeda, pakai BMX, zaman dulu banget BMX. Tapi dulu BMX ya. Tapi setelah adult gitu kenal sepeda yang udah mulai terorganize, gerombolan itu ya tahun 2009 tuh udah main action gitu. Kita main di sekitar tuh seperti di Cihuni, kemudian di Cianten, kemudian di Cikeas gitu. Udah sini itu udah mulai kenal racun-racun baru tuh, ketemu teman, wah I think ini MTB bagus nih buat gua gitu. Sampai sekarang kemudian riding banyak activity, ternyata itu jadi lifestyle. I think it's good lifestyle. Banyak benefitnya buat gua juga. Jadi apa aja tuh Om? Manfaatnya apa sih Om benefitnya? Pertama gua feeling happy karena somehow setiap orang butuh diversion, kayak disconnected from dia punya kesibukan workload. Nah, ini salah satunya udah banyak ya, udah stres. Salah satunya nih lo riding MTB, lo kabur, lo ke gunung, terus lo lihat view yang extraordinary, itu something lah. Dan itu lo turun ke bawah, hari Senin lo bisa handle everything lagi, stabil gitu. Jadi udah lepas rasanya. Lepas gitu ya. Gitu. Lama-lama nanti jadi lifestyle. Gitu. Jadi I think it's a good lifestyle lah. Oke. Nah ini kan tadi namanya Cisco Riders Om. Berarti rata-rata Cisco nih Om. Berarti yes, karena itu Cisco Rider, WA Group itu kebanyakan punya Cisco. But ini kan community ini bukan sesuatu yang informal, yang formal gitu ya. Teman-teman kita, whatever itu dia punya sepeda apa, welcome to join gitu. Kita suka goes bareng, hampir
agnostik lah, kita main sama yang lain-lainnya gitu. Walaupun ini dipakai jersey-nya Siskiyou Rider, ada yang pakai sepeda lain is okay, open gitu, juga open Om lah, ya. gitu. Oke, nah ini Om, tadi kan kita udah ngomongin Siskiyou nih. Nah ini boleh dijelasin dikit kali Om, Boleh. sedikit mengenai Siskiyou nih. Mungkin riders di rumah kan belum tahu Siskiyou tuh sebenarnya sepeda apa sih Om? Nah, dan ada seri-serinya juga tuh Om. Yes, ternyata tuh ada Seri seri-serinya gitu ya. Kan kalau yang baru-baru bingung nih, D itu apa, T itu apa, bisa dipakai di medan apa tuh Om. Mungkin boleh bantu dijelasin nih Om. Yeah. Jadi mungkin kalau kita ngomongin kode-kode gitu, mungkin sebaiknya kita mulai dari Medan yang apa medannya dulu gitu. Oh, medannya dulu ya, dipahami ya. Medan dulu ya. Jadi ada pertama namanya itu orang bilangnya, oh kok cross country nih. Cross country apa sih tuh? Keliling kampung. Keliling kampung ya. Cross country ya. Cross country keliling kampung. Nah, cross country keliling kampung itu kita belusukan, kemudian lahan-lahannya juga terdiri dari road ataupun yang on road yang off road, tapi medan-medannya itu masih makadam dan lebih intens dengan pedaling gitu ya. Oh, masih pedaling gitu ya. Bukan yang turun, bukan. Ada turun, ada naik pasti. Oh, ada turun. Itu hukum alam masalahnya. Kayak hidup aja ya, ada naik turun. Nah, situ kita kenal itu belusukan cross country itu ya, masuk kampung, keluar kampung, kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang ada makadamnya, tempat-tempat yang indah, landscape gitu. Kita ngelihat itu kelas-kelasnya itu ya di travel 120 udah cukup. Oh, travel 120 gitu ya. Yes, which is itu Siskiyou apa tuh Om? bisa diakomodasi sama D-series. Kita bisa lihat Siskiyou D-series ya itu ya. D-series kita bisa mulai start dari D5 ya, mungkin nanti kalau misalkan udah mulai punya pilihan lagi D7, bisa naik, mau naik lagi ya. Dulu ada D8 ya, sekarang nggak ada ya. Iya. I think yang baru bagus tuh. D7 yang baru saya lihat bagus tuh. Nah, itu udah ke XC itu ya. Kemudian kita ngelihat lagi ada teman-teman yang udah mulai, aduh kayaknya kita mau coba rada-rada ke dataran yang agak lumayan, yang rutenya lumayan nih ya. Outer rim di pinggiran gitu ya, yang jejak-jejak orang jalanan roadnya juga kurang gitu. Nah itu udah kerikil-kerikil dan kerikil, ada sedikit road gitu ya. Kemudian jalan-jalan off road yang lumayan masih ada pedalingnya juga. Gitu. Masih ada pedaling ya. Kita bilang tuh ini areanya di exit trail nih. Exit trail ya. Exit trail. Kemudian bilangnya ada all mountain juga tuh. Apa tuh all mountain Om? Jadi yang tadi kayak gitu kontur-kontur gitu, ada drop-drop kecilnya juga gitu, kecil, ada akar-akaran, ada manuver-manuver gitu ya, ada lumayan adrenalin turunan kayak gitu cepat. Udah lumayan ya Om. Lumayan lah gitu, tapi memang masih area yang masih manage gitu. Ada tanjakannya juga gitu. Nah, itu masih bisa diakomodasi sama kelas-kelas yang di T-series. Oh, Siskiyou T-series ya itu ya. 140, 150 travel itu masih oke, masih bisa sikat drop. Masih teorinya bisa, itu di situ gitu ya. Oke, teorinya di situ ya. Teorinya di situ. Nanti bisa dicoba praktek sendiri ya Om. Praktek sendiri karena ternyata yang pakai D-series dan T-series untuk sikat DH-like banyak. Gitu. Ternyata di lapangan itu beda banget ya? Gitu. Oke. Nah, kemudian kita udah ngomongin ada orang bilang enduro kan? Iya, enduro tuh yang kita sering dengar tuh. Dulu searching enduro ya. Dulu searching enduro yang keluar trail. Oh, dulu trail searching ya? Yes. Karena kita kiblatnya tuh ke Red Bull. Eventnya dia itu untuk enduro ternyata kategorinya trail. Tapi setelah era-era sekarang ada asosiasi untuk yang wadah MTB kelas dunia namanya EWS, Enduro World Series. Kita jadi tahu tuh, oh MTB di enduro area itu kayak apa? Ada professional rider dari luar bilang enduro tuh apa sih? Simpel aja, lo pakai sepeda XC Trail, tapi lo pakai main DH gitu. Oh, seperti Dia bilang itu. kayak gitu. Tapi sebenarnya yang bisa dideskripsiin tuh di enduro itu sendiri gimana lahannya itu udah lumayan challenging. Nah, di situ udah ada banyak technical obstacle seperti drop, gap, ya. Ada istilahnya tabletop. Ya. Biasanya sih itu di bike park wahana-wahana itu didesain. Nah, itu udah didesain sendiri itu ya. Jadi di enduro sendiri masih ada pedaling. Oh, masih ada pedaling ya? That's why sepeda enduro kayak gini speednya masih
bisa dilihat. Karena memang dia masih ada genre pedalingnya masih ada. Kalau di race, race kayak enduro gitu ya, itu loading pertama mereka goes sampai atas itu pedaling habis-habisan. Tetap digoes Om kan? Tetap digoes. Oke. Sebelum itu turun, timingnya buat turunan itu di timing, mereka loading dulu, goes dulu. Terserah mau dipanggul, mau didorong. Yang penting sampai atas ya Om. Sampai atas gitu. Nah, oke. itu udah mulai. Nah, di enduro ini memang desain sepedanya udah mulai agak proper untuk lahan seperti itu ya. Seperti travelnya udah 170, 180. Nah, itu sisi apa tuh Om? Itu udah di series N. Series N ya. Dari Del N8, N9 itu one of my favorite lah, itu N series. Wow. Ya. Di lapangan gimana? N series itu dipakai buat DH juga. Wow. Ya, karena ternyata teman-teman kita juga ngelihat, sayang banget nganggur nih travel segini gitu ya. Udah lumayan ya travelnya. Iya, Ya. jadi kalau main-main ke Pinang itu ada 2 track, ada AM-nya, ada DH-nya. Itu banyak-banyak yang jajal value of N series. Value-nya di situ dia. Ya. Oke. Lo nggak dapat value-nya kalau ini dipakai XC. Tapi kalau dibawa ke situ tuh kelihatan value-nya, baru berasa gitu. Oke. Itu ngomongin lagi, ada lagi DH. Wah, DH nih, Iya. ini yang udah ini paling dia. ekstrim nih Om. Sebenarnya sih self-explain DH, downhill. Udah langsung singkatan ya Om. Udah singkatan banget itu. Itu udah obstacle-nya udah ketahuan, turunan, drop. Kemudian kita bisa ngelihat di situ ada gap, ada table top. Ya, beberapa wahana itu karena wahana-wahana itu desain memang di bike park sih gitu ya. Dan downhill itu didesain emang buat turunan. Turun aja ya Om, nggak pakai naik ya. Travelnya juga double crown itu udah 200 karena dia memang handling untuk bilangnya big drop. Is very big drop 2 meter lebih. Gitu. Biasanya sih profesional bisa sikat itu. Kita yang non profesional chicken way aja lah. Oke, jangan coba-coba dulu ya Om ya. Kecuali memang proper handling, kemudian jam terbang, kemudian technicalnya gitu. That's why di SRJ itu kita usahakan ada semacam program MTB class program. Jadi teman-teman itu yang mau main MTB, kita ada kelasnya how to handling, proper handling. Oh, jadi dikasih tahu tuh Om. Dikasih tahu, kita ada kurikulumnya, kita kerjasama sama Roam UI. Oke. Ada kurikulumnya. Nanti coachnya itu akan bimbing kita berdasarkan kurikulum nih how to handling sepeda, bagaimana proper megang sepedanya, gimana menghadapi drop, gimana hadapin obstacle, gimana ngadepin berm, how to manage control, bagaimana pandangan mata, bagaimana ketika di situ ada drop, posisi kita kayak apa yang siapnya yang gimana gitu ya. Wow, jadi itu bisa dipelajari sebetulnya Om. Bisa dipelajarin gitu. Jadi somehow tuh kalau ngumpul kayak gitu lebih enak karena kita ada di bike park, lebih banyak ngobrol, kemudian kita langsung exercise langsung gitu daripada lu nonton YouTube doang gitu cuman ada in your mind tapi kayaknya susah nih kayaknya susah nih atau kayaknya gampang nih karena GoPro pas lihat di lahannya parah karena lu jangan percaya GoPro gitu kayaknya pas lihat kayaknya waduh gampang ya. Biasa aja ngeflat aja pas ngelihat pakai mata kepala sendiri mati lah itu drop tinggi banget kenapa tinggi banget ya di YouTube pendek gitu makanya kayaknya berasanya gampang ya Om. Yes. Pas udah lihat artinya waduh kayaknya saya tuntun aja deh. iya mendingan tuntun aja benar-benar itu apa istilahnya itu jangan paksakan diri gitu jadi emang harus belajar dulu teknik-tekniknya Om ya betul mesti bisa punya kontrol gitu. Yes, ngomong-ngomong masalah DH nih, yes boleh. kalau sepeda DH itu mungkin nggak sih dipakai untuk touring? Ya, nomor 1 itu lo bisa aja ya. Yang penting lo bisa jalan, tapi gue nggak bisa jamin lo bisa nyaman apa enggak. Nah, kenyamanan karena ya. DH sendiri itu didesain travel seperti itu nomor 1 speednya ya kan terbatas gitu ya. Sedangkan touring kan ada tanjakan. Soalnya untuk kaum-kaum yang baru mulai, menurut mereka tuh sepeda dengan suspensi yang makin banyak makin nyaman Om. Apakah benar tuh Om? Itu Om. Suspensi. Dipakai untuk jarak jauh. Iya, itu salah satu case itu teman saya yang dari rumah mau D series pulang-pulang bawa Colossus. Oh, gimana tuh Om? Boleh diceritain tuh? Iya, jadi ya ini juga nih. Jadi
kita tuh struggle banget nih, ini fenomena baru nih, jadi kita kemana-mana nggak bisa beli sepeda karena full semua. Nah, terus saya udah datang ke satu gerai di Pondok Indah, udah habis semua. Is horrible. D series itu dia dijanjin inden, which is nggak tahu timelinenya kapan gitu. Nah, akhirnya yang ada di depan mata disikat. Wah, udah nggak sabar ya udah Mas gitu, Beda. abis itu ngobrol, di foto, kenapa lo beli DH? Gitu. Tapi nggak apa lah, gue bisa tukeran sama gue. Om Ridwan yang pakai besok ya. Ya gue mau lah pakai. Oke. Ini ngomong-ngomong masak DH lagi Om, untuk Om sendiri pernah nggak sih punya pengalaman jatuh gitu Om? Oh, insiden. Ya, boleh tuh Om, kalau selalu ceritain tuh Om. Ya. Jatuh itu sering ya. Pasti ya Om, tapi ada ya. Tapi alhamdulillah tuh kita nggak pernah fatal injury. Tapi teman-teman yang lain banyak yang nggak beruntung juga, patah, ada coral bone-nya patah, tangannya patah. Jadi itu beberapa risiko yang mestinya kita dari awal tuh safety riding. Nah, apa tuh Om? Boleh di-share nih Om, safety ridingnya perlengkapannya apa sih Om? Pertama, nomor satu dari sisi eksternal. Eksternal, which is kita mesti tahu lahan yang kita mau lewatin itu apa. Ketika lo main seperti enduro atau DH, itu udah mulai ada resiko di situ. Bagaimana cara kita ngeredus resiko itu? Jadi lo mesti proper protektor. Nggak mungkin lo pakai half face untuk helm DH dan enduro gitu. Lo masih pengen muka lo yang ganteng ini utuh kan? Lo udah mesti pakai full face. Jangan gitu. pakai topi. Sekarang kan topi keren tuh Om, topi bicycle. Jangan pakai itu doang ya. Ya, karena ini koridornya di MTB ya, gitu ya. Kalau yang lain itu koridornya di MTB, kita lihat dulu genrenya apa kita. Ketika dulu udah mulai ranah-ranah ke enduro, ke DH, itu lo udah mesti proper protection gitu. Itu eksternalnya ya. Ya, helm, kemudian ada proteksi lutut, glove, automatically obat ganteng, goggle-nya jangan lupa. Nah, itu tuh jangan lupa tuh obat ganteng. Obat gantengnya, goggle-nya ya. Kemudian makin lama kan makin intens tuh. Naik tuh kayak narkoba aja itu. Nagih itu makin lama yang tadinya nggak disikat kemudian disikat gitu. Nah, tapi kan risikonya makin tinggi naik, gitu ya. ya, Nah, lo juga mesti imbangin sama proteksi. Mungkin lo udah consider untuk full body protection kayak gitu. Mungkin kita nggak profesional tapi cobalah pakai cara-cara yang profesional buat ngelindungin diri kita gitu. Jangan malah nanti udah kejadian dulu ya. Yes, karena salah satu activity di grup tuh adalah ngebahas crash. Waduh. Ini ada video nih. Oh, ini crash nih. Oke, ini problemnya di mana? Salahnya di mana? Oh, dianalisa. Terus ada coach ngambil gambar potong-potongin ini nggak proper waktu dia engaging awal mau step up gitu dan lain-lain gitu. Kemarin ada video crash, gua ngeliat dari awal udah salah, nggak pakai protektor sama sekali, nggak pakai helm. Oke. Jadi udah nggak mau bahas kenapa dia salah gitu, tapi dari awal udah salah. Dari awal udah salah gitu. Nah, itu yang eksternal begini. Dan internal sendiri bagaimana cara safety riding, yaitu lo harus know your limit. Nah, buat teman-teman yang udah senior ya, gue juga udah senior lah 40 gitu, itu udah agak lumayan memperhatikan kondisi kesehatan ya. Mungkin ada kondisi kesehatan yang dia punya dan dia juga mesti kontrol itu gitu. Harus cek dulu ya. Yang punya masalah darah tinggi itu, jadi dia juga mesti bisa tahu. Jadi jangan dipush gitu ya. Main sepeda enak kok, nggak seperti sport yang lain. Bukannya kita rasis sport, tapi sepeda nih kalau lo ngap, lo bisa stay cooling down gitu. Santai dulu ya Om ya, jangan dipaksa ya. Iya. Oke. Jadi kayak ini gue punya kontrol, kalau gue udah hit rate-nya 140, dia kasih alarm. Jadi gue mesti agak berbunyi ya. Wah, ada cooling down dulu ya. Gitu. Karena memang umur gue ini agak-agak rawan gitu. Makanya kadang-kadang teman-teman itu ya mesti know your limit juga. Itu faktor internalnya gitulah. Mesti bisa baca badan. Jadi jangan push banget gitu. Yang penting intinya dipersiapkan dulu ya sebaik-baiknya Om ya. Gitu. Tuh. Oke. Main sepeda mesti cukup istirahat, jangan sampai mau loading, mau gobar tapi belum tidur. Itu agak bergadang malah ya Om. Bergadang. Itu di track itu nanti dia agak struggle juga gitu dan bisa
Tuh bisa ya, bahaya. perlu diperhatikan ya riders yang besok mau goes nih tipsnya. Nah, nih Om, tadi kan kita udah ngomongin Siskiyou seri N, seri T. Kalau Om Ridwan sendiri nih pakai Siskiyou apa nih Om? Yes, my favorite sih N series. Saya pakai Berarti di enduro tadi ya? Enduro ya, N8. Sebelumnya saya masih pakai D8 sih. Jadi sebelumnya D8 pakai itu D8. masih saya paksa juga main enduro. Oke. Agak lumayan. Makanya itu apa yang saya bilangin itu dari manufacturer, dari orang profesional bilang ini buat ini. Tapi di lapangan orang maksimalin banget itu D seriesnya gitu. Masih bisa ya? Iya, lo bisa upgrade. Mungkin geometrinya itu mungkin 120, tapi orang bisa nekat upgrade sampai 140 buat D series gitu ya. Dan dia sikat itu lahan-lahan enduro dan dia enjoy. Dan ternyata D series